Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al Kurniawan, NIM 202410101141 dari kelas Sistem Basis Data B. Di sini saya akan menjelaskan materi Select and Order By. Kita masuk ke dalam soal A, yaitu Select. Soal pertama, jelaskan fungsi baris pertama. Select bintang ini menampilkan keseluruhan, dan yang kedua, fungsi dari baris kedua yaitu from employees, yaitu menampilkan struktur dari tabel employees. Ketiga, tampilkan daftar semua produk dari tabel produk. Di sini query-nya yaitu select bintang from produk, dan output-nya seperti ini. Soal keempat, tampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Query-nya select bintang from supplier. Dan yang terakhir, yang kelima, tampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Query-nya select bintang from customer. Masuk ke dalam soal B, select sebagian kolom. Yang pertama, jelaskan perbedaan baris 1 kode A dan kode B. Di sini pada baris 1 kode A, menampilkan seluruh kolom yang ada pada tabel employees. Sedangkan baris 1 kode B, yakni hanya menampilkan kolom first name dan last name pada tabel employees. Kedua, tampilkan nama depan, nama belakang, alamat, tanggal lahir, dan tanggal masuk perusahaan semua employee. Di sini query-nya yaitu select first name, last name, address, birth date, birth date from employees. Dan keluar output seperti ini. Masuk ke dalam soal nomor 3, tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Query-nya yaitu select product ID, product name, unit price, units in stock, from product. Yang keempat, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Query-nya yaitu select supplier ID, company name, country, phone from supplier. Kita masuk ke dalam soal C, yaitu alias. Di sini yang pertama menjelaskan perbedaan baris 1 sampai 2 kode B dan kode C. Kode B yaitu pada baris 1 sampai 2 hanya menampilkan kolom first name, last name pada tabel employees. Kode C pada baris 1 sampai 2 hanya menampilkan kolom first name dengan nama kolom diubah menjadi nama depan, last name diubah menjadi nama belakang dengan istilah alias pada tabel employees. Soal kedua, tampilkan nama depan, nama belakang, alamat, tanggal lahir, dan tanggal masuk perusahaan semua employee dengan nama kolom. Nah, di sini query-nya yaitu select first name as nama depan, last name as nama belakang, address as alamat, birth date as tanggal lahir, birth date as tanggal masuk from employees. Data output-nya keluar seperti ini. Masuk ke dalam soal nomor 3, tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama ID prod, harga dari tabel produk. Query-nya yaitu select product ID as ID produk, product name, unit price as harga, units in stock as stock from product. Yang keempat, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom. Query-nya yaitu select supplier ID, company name as nama perusahaan, address as asal, phone as contact person from supplier. Masuk ke dalam soal do, yaitu penggabungan kolom, di mana nomor soal pertama jelaskan perbedaan baris 1 kode C dan kode D. Nah, kode C sendiri pada baris 1 hanya menampilkan kolom first name dengan alias nama depan, dan kolom last name dengan alias nama belakang. Nah, kode do pada baris 1 menggabungkan kolom first name dan last name menjadi satu kolom dengan alias nama lengkap. Yang kedua, modifikasilah kode do dengan menyisipkan spasi antara nama dan nama belakang. Nah, di sini fungsinya penggabungan kolom yaitu di antara dua garis dan tanda petik di jarak sebagai spasi. Seperti ini contohnya, query-nya yaitu select first name antara spasi last name as nama lengkap from employees. Dalam soal nomor 3, modifikasilah kode do dengan menyisipkan koma antara nama depan dan nama belakang. Select first name. Nah, yang
berbeda dengan yang nomor 2 tadi, yaitu menyisipkan spasi. Nah, di soal nomor 3 ini disisipkan koma. Last name alias nama lengkap from employees. Nah, yang keempat, tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Nah, di sini query-nya yang dikasih koma itu eh, barisan alamat supplier. Yang ID supplier, nama, dan tabel itu tidak tidak dipisahkan oleh koma. Nomor 5, tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Lengkap terdiri dari atas title, first name, dan last name yang dipisahkan spasi. Alamat terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Jadi di sini terdapat dua pemisah, yaitu spasi dan koma. Masuk ke dalam soal E, kolom bertipe tanggal. Yang pertama, jelaskan fungsi now dapat digunakan untuk mengembalikan tanggal dan waktu saat ini. Yang kedua, fungsi to char yaitu digunakan untuk mengonversi data bertipe number atau date menjadi karakter. Ketiga, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari angka, tahun, angka 4 digit. Query-nya yaitu select first name, spasi last name alias nama lengkap, birthdate alias tanggal lahir, to char no, date, dd, yyyy. Soalnya angkanya 4 digit, jadi y-nya ada 4, alias sekarang from employees. Nomor keempat, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan angka, hari angka, dan tahun angka 4 digit. Di sini query-nya seperti yang tadi. Dan kelima, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan angka, hari nama, tahun angka 2 digit. Jadi sesuai dengan digitnya, Y-nya di sini juga 2. Masuk dalam soal F, selisih tanggal, di mana soal nomor pertama, kode F menjelaskan tentang penampilkan first name dan last name dengan alias nama lengkap, dengan tanpa spasi, berdate dengan alias tanggal lahir, usia sekarang dengan alias usia, menyatakan nilai tahun dari usia sekarang, berdate dengan alias usia dalam tahun dari tabel employee. Fungsi dan ekstrak yaitu digunakan sebagai menampilkan usia sekarang, dan ekstrak berfungsi untuk menyatakan nilai elemen tanggal tertentu sebagai data bertipe small int atau integer. Nah, ketiga, modifikasilah kode F sehingga menampilkan bagian bulan. Select first name, last name alias nama lengkap, birthdate alias tanggal lahir, age, no, birthdate alias usia, extract month from age, no, birthdate alias usia dalam bulan from employees. Yang keempat, tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Seperti ini. Dan yang kelima, tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Yang soal G, perhitungan antar kolom pada satu baris. Jelaskan cara perhitungan nilai kolom untuk nilai stok, yaitu menampilkan produk name dengan nama alias nama produk, unit price dengan alias harga, unit stok dengan alias jumlah stok, unit price dikali unit stok dengan alias nilai stok dari tabel produk. Nah, di sini yang kedua, modifikasilah kode G dengan menambahkan kolom harga baru. Kolom ini berisi harga produk atau unit price yang sudah dinaikkan 50%. Kolom nilai stok dihitung dari unit stok dikali harga baru. Nah, di sini query-nya yaitu select unit price ditambah unit price dikali 0,5 karena bilangan desimal dari 50% alias harga baru, unit price plus unit price dikali 0,5 dikali unit stock alias nilai stok from product. Yang ketiga, tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity, unit price dari tabel order. Dan yang keempat, tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, unit order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Yang soal H, order by, yaitu pertama, jelaskan fungsi baris 1-2, 3-5, 6-8, dan 9-12, dan jelaskan perbedaannya. Nah, yang pertama, baris yang 1-2 menampilkan kolom product name dan unit price dari tabel produk. Baris 3-5 menampilkan kolom product name, unit price dari tabel produk, dan menampilkan data pada unit price, unit berdasar abjadnya. Yang baris 6-8 menampilkan kolom product name, unit price dari tabel produk, dan menampilkan data pada unit price urut berdasarkan abjad dari terkecil ke terbesar. Dengan baris 11-12 menampilkan product name, unit price dari tabel produk, dan menampilkan data pada unit price urut berdasarkan abjad dari terbesar ke terkecil, dan hanya menampilkan 3 data teratas. Yang pertama, jelaskan fungsi dari order by, menampilkan semua data secara urut berdasarkan abjadnya. Yang kedua,
fungsi dari ASC dan description, ASC menampilkan semua data secara urut dari terkecil ke terbesar, sedangkan description menampilkan semua data secara urut dari terbesar ke terkecil. Yang ketiga, fungsi limit yaitu membatasi jumlah data yang ingin ditampilkan. Nah, yang kelima, tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder ditampilkan berdasarkan produk dan sedikit diorder. Yang keenam, tampilkan last name, first name, dan nama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Nah, soal yang ke I, sorting dua kolom. Yang pertama, jalankan ketiga query pada tabel B dan jelaskan hasil serta perbedaannya. Pada baris 1-3, menampilkan kolom company name, address, postal kode dari tabel supplier, mengurutkan data dari company name dan postal kode. Pada baris 4-6, menampilkan kolom company name, address, postal kode dari tabel supplier, dan menampilkan data pada company name urut berdasarkan terkecil ke terbesar dan postal kode dari terbesar ke terkecil. Pada baris 7-9, menampilkan kolom company name, address, postal kode dari tabel supplier, dan menampilkan data pada company name urut berdasarkan terbesar ke terkecil dan postal kode terdiri dari terkecil ke terbesar. Yang kedua, tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan barang, nama produk, dan harga real paling mahal. Terima kasih. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.